Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solehah kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semua, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran PPKN. Namun seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Ananda semua silahkan mandi terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, berjemur dan melaksanakan sholat duha. Jika sudah dilaksanakan, silahkan Ananda siapkan buku Kemendikbud, buku modul, buku catatan, pensil, serta penghapusnya. Jika sudah siap, kita bacakan basmalah untuk memulai pelajaran. Di pembelajaran PPKN pada hari ini, kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada yang pertama, bersyukur, yang kedua, berterima kasih, yang ketiga, meminta maaf, dan yang keempat, mendoakan orang lain. Yang pertama adalah bersyukur, ya. Bersyukur itu adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya adalah orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita, ya. Jadi kita itu wajib bersyukur supaya Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih kepada kita, ya, baik itu di dunia maupun kenikmatan di akhirat, ya. Jadi pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Bersyukur itu hukumnya wajib, ya. Jika kita ingin mendapatkan lebih pemberian dari Allah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara kita bersyukur yang pertama, mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang keenam adalah menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Nah, sekarang bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang, ya. Nah, kemudian berterima kasih. Berterima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Ya, jadi kepada orang yang sudah memberi, kita wajib mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur. Nah, berterima kasih, kita harus berterima kasih kepada siapa saja. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada tumbuhan,
yang ketiga kepada hewan, dan yang keempat kepada sesama manusia ya. Itu adalah berterima kasih. Nah, yang pertama berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan hamdalah tadi alhamdulillah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kemudian berterima kasih kepada manusia. Yang pertama, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Kemudian berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu kenapa kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kita. Kemudian berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu dengan cara merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air cukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk. Yang keempat, menempatkan di tempat yang memiliki sinar matahari. Yang kelima, menyemprot dengan cairan anti hama. Yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Kemudian berterima kasih kepada hewan. Yang pertama, menyayangi hewan dan tidak boleh menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Kemudian memberikan kandang dan tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mengobati hewan tersebut jika sakit. Yang terakhir, menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewan yang kita pelihara. Nah, itu adalah cara kita berterima kasih kepada hewan. Perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang dan sila kedua memiliki lambang rantai. Nah, Ibu memiliki 2 pertanyaan nih di sini ya. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa kita harus berterima kasih? Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Nah, yang kita rasakan adalah kita merasa bahagia, hati merasa tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikannya kepada kita ya. Nah, itu adalah pertanyaan tentang apa yang kita rasakan setelah mengucapkan terima kasih. Kemudian sekarang meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain ya. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu dengan keluarga, dengan tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah membuat kesalahan kan? Nah, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan cara meminta maaf ya. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Nah, cara kita meminta maaf yang baik yang pertama adalah ucapkan kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, berubah menjadi baik. Nah, kenapa kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan semakin baik. Perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan lambangnya adalah rantai. Kemudian mendoakan orang lain.
Dalam mendoakan orang lain, kita harus mendoakan yang baik-baik, tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk ya. Nah, di sini pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu sikap terpuji yang diajarkan dalam semua agama. Berbuat baik kepada orang lain dengan niat yang ikhlas dan cara yang baik tanpa membedakan suku, ras, dan etnis dan agama adalah karakter bangsa Indonesia sesungguhnya. Berbuat baik tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Manfaat itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Saat berbuat baik kepada orang lain, hati kita menjadi lebih bahagia. Tidak ada yang membandingi indahnya hidup selain kebahagiaan. Manfaat bersikap baik kepada sesama antara lain yang pertama, menciptakan kenyamanan hati. Yang kedua, lebih menghargai diri sendiri. Yang ketiga, mempererat hubungan. Yang keempat, menghindarkan stres. Yang kelima, menyebarkan kebaikan yang lain. Nah, itu adalah pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia ya. Nah, alhamdulillah Ananda semua, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, tinggal sekarang Ibu memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugas hari ini yaitu silahkan Ananda kerjakan modul Aku Siap halaman 66 nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian jika sudah dikerjakan, silahkan dipoto, kemudian dikirimkan ke Edmodo guru kelasnya masing-masing ya. Jika ada yang tidak dimengerti tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini, boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.